Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur, sahabat, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Tur dan Ziarah. Alhamdulillah Pak Ustaz. Barakallah. Ya, Pak Ustaz. Bos, sehat bos. Sehat alhamdulillah. Ini kita sekarang berangkat dengan Pak Ustaz Uje. Oke Pak Ustaz, sekarang di malam, bukan di malam ini ya, di malam menjelang pagi. Akan berangkat kemana Pak Ustaz kita nih? Kita akan berangkat ke Papandapu insya Allah. Mudah-mudahan berkah selamat. Oh, Ya, tujuan kita yang pertama yaitu ke Gunung Binarum, petilasan Mas Ratu Nagasari Mayangsari dan Said Hasan Ali. oh, jadi itu suatu tempat yang nuansanya mistis ya Pak Ustadz ya? Betul, betul. Yang mana itu terkenal dengan mitosnya Ratu Nyai Roro Kidul. Ya, itu di bawahnya ada batu Bung Karno, ya, silakan segala macam itu di situ. Berarti itu tempat wisata dan sekaligus untuk Karanghau. Karanghau ya? Karanghau. Dan insya Allah nanti kita akan tadabbur alam. Ya. Kalaupun kita nanti sampai ke rute yang ketiga ke pemandian air panas insya Allah. Oh iya. Ya. Oke, ini jamaahnya tuh lagi pada naik bus seperti ini. Oke Pak Ustadz, kita berangkat sekarang nih. Siap, siap. Oke. Oke, kita berangkat nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ada di daerah Ciseeng, Kecamatan Ciseeng. Kiai Haji Dadin Koharudin atau Pak Ade Kohar yang saat ini masih eksis, ya, dapat membawa kita untuk menghantarkan jaroh wali khususnya yang akan kita tuju yaitu ke Pelabuhan Ratu. Dan yang saya hormati juga kepada kesepuhan, alhamdulillah Bapak Karang RT-nya kita buang ke Haji Idar aja, ya, orang pantas RT Haji. Kita minta mudah-mudahan Pak Haji RT mudah-mudahan ini adalah sepuh kita dari dulu, pengaruhnya untuk urusan jarah luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Haji Idhar yang saat ini Bu mengiringi perjalanan kita ini, kita barokah ada hajinya, mudah-mudahan perjalanan kita satu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua mendapat rahmat dan mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi setelah dari jalan tol Kayu Manis kita masuki tol Kayu Manis atau Salabenda. Sekarang kita sudah berada di jalan tol Ciawi yang mana ini akan menuju tol Bocimi selanjutnya. Oke, ikutin terus perjalanan wisata religi kami untuk ke daerah pantai Laut Selatan. Oke, kita lihat nih seperti apa jamaahnya nih. Gelap kayak nih. Pada tidur nih ya, pada tidur tuh. Tuh kan pada tidur, ada yang tidur, ada yang enggak. Oke, seperti ini nih kita memasuki tol Bocimi dan sebentar lagi mau keluar ya Pak Dek? Belum ya? Mau keluar kan ke Cigombong? Iya. Tol Bocimi yang keduanya itu belum beres ya, belum selesai. Ini kita dari tol Bocimi 1 akan keluar ke Jalan Raya Cigombong untuk ke Cicurug. Selanjutnya ke jurusan Sukabumi. Oke, ikutin terus. Nih seperti ini ya. Memang sengaja kami perjalanan malam, gak biasanya gitu, karena daerah pantai itu kalau untuk hari libur atau hari Minggu biasanya kan macet, jadi kita ngambil perjalanan ini di malam hari. Ini seperti ini kan lancar jalannya seperti ini. Oke, ini kita keluar di tol Bocimi. Oke, kita ambil kiri. Yang ke kanan itu yang ke Bogor, yang ke Bogor kota, dan kita ambil kiri untuk ke Jalan Raya Cigombong. Ini seperti ini nih situasi dan kondisinya.
Oke, berhubung ini sudah waktunya sholat subuh, untuk menjalankan sholat subuh, jadi kita untuk cari masjid dulu, bukan begitu Pak Uje? Betul. Iya. Haji RT. Ya, alhamdulillah ini kita sudah sampai masjid nih. Sampai ke masjid. Kebetulan ada masjid pinggir jalan nih, jadi kita untuk menjalankan sholat subuh dulu. Ini di Jalan Raya Cigombong ya sahabat, untuk menuju ke Sukabumi. Sebelumnya itu Parung Kuda, Cibadak. Ini jamaahnya udah lagi mau turun dari bus seperti ini untuk menuju ke masjid untuk menjalankan sholat subuh dulu. Sementara ini sambil beristirahat sementara. Bapak-bapak sebelah sana. Ibu sebelah sini, Bu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu perempuan ya. Ibu-ibu perempuan sebelah sini. Laki-laki lah. Ya udah sudah buka ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sekarang Waktunya udah subuh Pak Haji. masjid. Iya. Kita mau melaksanakan sholat Subuh dulu Udah sekarang. sekarang. Oh sekarang. Kalau dulu mah udah kelewat. Iya. Jadi sholat subuh sekarang. Oke. Insyaallah. Kalau jamaah sudah mau pada turun. Iya. Kan banyak kan identik perempuan. Iya. Laki-laki bersanya sekedar. Perempuan. Kan Iya. perempuan. Kalau mau sholat pakai ini ya? Iya Coba. pakai Pak. Iya. Pasti Nah mantap. tumben. Masya Allah. Pandai itu tumben makan gitu. Oh, Barokah. Ngotot. Oke, kita cut dulu sementara ini untuk menjalankan sholat subuh dulu. Ngantuk ya Bu? Yo, oh udah mulai. Setelah tadi melaksanakan sholat subuh, sekarang kita melanjutkan kembali perjalanan. Sekarang sudah berada di jalan untuk menuju ke pantai Pelabuhan Ratu. Ini seperti ini ya suasana dan kondisinya. Jalan raya untuk menuju Pelabuhan Ratu, bolak belok, bikin pala pusing. Pemandangan dengan seperti ini ya, kiri kanan dengan pegunungan dan area hutan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati. Oke, seperti ini nih, para jamaah selalu berselawat ya, karena jalan di sini terbilang cukup ekstrim. Saat ini kita sedang menuju ke pantai Pelabuhan Ratu, di mana panorama dari pantai ini sangat memikat dari setiap yang berkunjung. Terutama di situ ada beberapa yang wajib kita kunjungi, diantaranya yaitu
Gunung Binarum ya. Di situ adanya beberapa makbaroh solihin ya. Makbaroh waliullah, diantaranya yang pertama Sayyid Hasan Ali, yang kedua yaitu Nimas Buyut Rembang, yang ketiga yang Jalak Makuta, kemudian yang keempat itu Mayang Sari Nagasari atau Dewi Mayang Sari Nagasari. Dan ini ada sebuah kendala Bu ya, jalan macet di depan, mungkin ada perbaikan ada perbaikan jalan ya, jadi agak sedikit dibuka tutup. Ya, kita kembali kepada silsilah di mana di antara yang saya sebutkan tadi dari kekaromahan Gunung Binarum ya, kekaromahan Gunung Binarum itu ada erat kaitannya dengan Wali Songo. Ada erat kaitannya dengan Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Sebetulnya orang yang mau jarah kemari terlebih dahulu itu harus jarah dulu ke Kebun Raya Bogor. Ya, di situ ada yang namanya Ibu Ratu Gal. Ibu Ratu Gal. Nah, harusnya ke situ dulu karena itu ibunya. Nah, itu ibunya dari Nyimas Mayang Sari Nagasari gitu. Jadi itu ibu beliau. Nah, dari singkatnya cerita begini, yang namanya Prabu Siliwangi itu kan ada 4. Yang pertama yang merajai di Kerajaan Talaga yang sekarang Ciamis. Dulu letak kerajaannya di Setu Lengkong tuh ya, di situ. Jadi di Nusa Gede itu dulu kerajaan. Jadi itu namanya raja awalnya Niskala Wastu Kencana Wangi. Kemudian dipindahkan kerajaan ke Galuh Pakuan. Galuh Pakuan ini turun tahta dari Niskala Wastu Kencana Wangi kepada putra mahkotanya yaitu Dewa Niskala. Dari Dewa Niskala ini kemudian dipindahkan lagi kerajaannya ke Pajajaran. Yang letak Pajajaran itu di Kebon Rai, yang saat ini ada bangunan yang disebut bangunan, yakni gedung di mana Jokowi atau Presiden Jokowi itu saat ini disebut Istana Bogor. Di situ letak kerajaan Pajajar. Pajajaran itu identik dengan kalimatnya adalah jurig katanya, sebetulnya bukan jurig. Ya. Jadi jajar, ngajajar gitu bos. Itu jadi ngajajar, Pajajaran gitu. Nah, rajanya di situ putra mahkota dari Dewa Niskala namanya Jaya Dewata. Dari Jaya Dewata ini kemudian kawin dengan Nyimas Ratu Subang Larang. Dari perkawinan Subang Larang dengan Jaya Dewata itu punya putra 3. 1 Prabu Walangsung, 2 Nyimas Ratu Raras, yang ketiga Kian San. Nah, dari ketiga putranya ini yang membuahkan wali Sesarif Hidayatullah adalah dari Nyimas Ratu Rarasan. Setelah beliau ditikah oleh Sayyid Abdullah Raja Mesir, punya anak 2. Yang pertama Sarif Hidayatullah, yang kedua Sarif Nurullah. Ya, bapaknya Sarif Abdullah. Sarif Hidayatullah hijrah ke Jawa, menyebarkan agama Islam di wilayah Cirep, terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Punya guru namanya Syekh Jatul Kafi yang ada di Gunung Jati, Gunung Sembung. Nah, dari manakah yang namanya Nyimayang ini atau yang akan kita kunjungi ini ya? Ini dari raja keempat Surawisesa. Di sinetron ada tuh yang namanya Surawisesa yang bocahnya gembor teh ya. Bener nggak? Surawisesa tuh namanya, kan film Kian Santang tuh ada nyano Surawisesa. Nah, itu bocahnya gembor gede ya. Itu benar diceritakan. Nah, dari Surawisesa ini dia punya anak 13. Punya anak 13.
perkawinannya dengan putra dari Eyang Prabu Mangkubumi. Siapa istrinya? Nyai Mas Selendang Mayang. Namanya Nyai Mas Selendang Mayang. atau dikenal dengan Nyi Kentring Manik. Terkenal dengan Nyi Kentring. Nah, Nyi Kentring Manik ini terkenal dengan Ibu Ratu Gal. Nah, itu makamnya ada di Kebon Rai. Nah, nama aslinya Nyi Kentring Man. Ada nggak di sinetron tuh? Ada kan ya? Nah, itu punya panglima sakti namanya Syekh Ja'farud, putra daripada Syekh Maulana Mansur. Itu panglima daripada kerajaan Pajajaran. Nah, dari anak ke-13 ini 10 meninggal dunia. Ninggal sisa ya, sisanya 3. Yang pertama Nyi Sarinten itu dikawin oleh Syekh Maulana Mansur yang ada di Cikarae. Yang ada di Cikarae itu yang di Batu Quran ke sono kan? Itu putra Prabu Siliwangi yang ditikahi oleh Syekh Maulana Man dari Surawis. Yang penengah ini Nyi Mas Nagasari Mayangsari. Kenapa dikatakan Nyi Mas Nagasari Mayangsari? Nyi Mas Mayangsari Nagasari karena beliau punya kesaktian. Kesaktiannya tidak ada laki-laki yang berani mengawini dia. Jadi setiap ada laki-laki di malam pertama mau ditidurin, mati laki-lakinya. Jadi asal ada lamaran dari kerajaan yang sifatnya ya dia udah resmi sakti, itu putra mahkota, mau malam pertama mati. Kenapa? Karena maaf, dari larangannya selalu keluar ular. Dari larangannya selalu keluar ular. Jadi asal mau malam pertama dicatret. Jadi keluar gitu. Sehingga disuruh bertapaklah oleh Prabu Siliwangi, maka bertapaklah dia munajat di Gunung Binarum nih Bu. Di Gunung Binarum yang akan kita kunjungi. Maka disebut Gunung Binarum itu namanya dari kalimah Winarum, dari munara atau nur. Jadi ada cahaya di situ. Jadi Winarum kan kalau bahasa jadi Winarum kan itu. Jadi nur ya. Nah, dari situ dari semua laki-laki konon katanya sampai 40 laki-laki Bu yang dia nikahi. Cuman mati semua. Kemudian di Jawa itu mengutus yang namanya Sunan Kalijaga muridnya Said Hasan Ali untuk menjajal kesaktiannya Nyi Mas Mayangsari kan gitu. Setelah itu datanglah dia ke Sukabumi. Kemudian dia datangnya ini nggak langsung ke Sukabumi, ke Gunung Tangkil, karena di situ ada petapa namanya Eyang Gentar Bumi di Gunung Tangkil. Ibu tahu Gunung Tangkil? Tahu nggak? Tahu. Hah? Tahu, sayur asem. Nah, itu di letaknya pas kobakan sayur asem. Iya, betul. Iya. Nah, di Gunung Tangkil itu ada namanya Eyang Gentar Bu. Nah, nanyalah ke situ bagaimana cara menaklukkan apa yang ada di kesaktian Mayangsari. Bertapa kamu katanya, munajat sama Gusti Allah. Setelah itu baru kamu ama izinkan untuk menikahi Nyi Mas Mayangsari. Maka dia bertapa di situ selama 15 hari sampai ke 17 hari turun, dia mendapatkan anugerah. Nah, pada saat itu turun ke bawah, lantas dia melamar kepada ayahandanya Nyi Mas Mayangsari, yakni Prabu Siliwangi. Kata Prabu Siliwangi, dipersilakan kalau memang sanggup untuk meladeni kesaktian anak saya. Nah, di malam pertama Bu, itu mau ditidurin, nggak dulu ditidurin, wirid aja terus Said Hasan Ali. Sampai 41 hari dia nggak mau nidurin, yang pada akhirnya pas di malam 41 hari baru ditidurin malam pertama. Itu benar Bu, dari larangannya keluar ular. Nah, di situ sampai terjadilah yang namanya adu kesaktian, bukan Mayangsarinya tapi ularnya itu dengan Said Hasan Ali. Nah, tempat pertempurannya itu di situ di
Hawu dulu mah itu gunungnya orang seperti itu, jadi tinggi gitu. Jadi setelah ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena saking gempuran yang namanya hijib ini sampai itu gunung roboh, maka disebutkan Karanghau karena karangnya itu menyerupai hau, itu menyerupai hau. Nah, sampai saat itu disebut terkenal dengan Karomah Karanghau. Paham Bu? Karomah Karang. Sampai saat ini di situ ada yang namanya Singgasana Nyimas Ratu Mayang Sari Nagasar. Nah, awas jangan tergelincir. Di situ kita hanya munajat, memohon. Bahkan Presiden pertama juga RI ya, Insinyur Soekarno itu ingin mendapatkan anugerah agar Indonesia ini merdeka dari tangan penjajah Belanda dan Jepang. Sempat dia bertapa di situ. Diabadikan di situ ada bangku Soekarno. Nah, ada bangku Soekarno di situ. Nah, jadi berkah, alhamdulillah sering dikunjungi. Nah, insya Allah itulah sepintas ya dari sejarah. Mudah-mudahan manfaat dan paham. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.